Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak lakinya suaranya nggak ada jawab salam gini. Perempuan yang kedengeran malah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah al-qail fil kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa sakirin. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alimil ulama, para habaib, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid, barakallahu fi tuli hayati syarifah. Dan juga yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Fauzi Marhasan, barakallahu fi tuli hayati syarifah. Dan juga alhamdulillah Bapak Camat Tebet kita datang, itu Bapak Erlangga. Mohon maaf kalau belum pas ini Pak, saya orang jauh masalahnya nggak kenal nih ya, kalau saya salah nama mohon maaf. Alhamdulillah bisa hadir beliau di tempat kita. Dan juga para segenap, para sesepuh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kita. Kita doakan agar guru-guru kita, para habaib dan juga para orang-orang tua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan keistiqomahan dapat membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau saya duduk. Mohon maaf Ibu. Ya, sebab berat saya sudah kelewatan batas. Jadi kalau diri kelamaan sakit pinggang saya. Ya, terakhir saya nimbang itu 127. Ini maulid terakhir nih. Mungkin nanti malam makan nasi kembuli 130 mentok udah. Ya, ini berkah. Nanti bakal kecil lagi, kurus lagi, ntar Ramadan baru normal lagi. Ya, baru normal lagi insyaallah. Yang penting sehat Bu ya. Doain supaya saya panjang umur. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, di acara yang penuh keberkahan ini, yakni kita hadir memenuhi undangan Allah, tidak lain untuk memperingati kelahiran kekasih Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita beruntung, kita digerakkan langkah kita oleh Allah, kita dipilih oleh Allah untuk hadir merayakan bergembira kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini, dan selesai dari peringatan Maulid ini, hajat dan niat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat terus diberikan kesehatan oleh Allah. Yang punya utang, utangnya lunas dari pulang dari tempat ini. Ya, yang punya ya istri satu, mudah-mudahan tambah lagi besok jadi dua. Yang belum punya istri besok dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini luar biasa. Seandainya ranting-ranting daun pohon kita jadikan pena dan air laut kita jadikan tinta untuk menulis kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah habis. Sebab yang kita bicarakan tidak lain adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia, bukan hanya orangnya mulia, bahkan namanya saja Nabi kita Muhammad ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Allah Adam alaihi salam sebelum diciptakan di muka bumi ini, 2000 tahun nur cahaya Nabi kita Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lebih dahulu nur cahayanya Nabi Muhammad dibanding dengan Nabi kita Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat Nabi Allah Adam alaihi salam beliau itu tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu selalu setiap kemana saja itu selalu diintilin ya oleh malaikat. Nabi Adam ke kanan ya ke sebelah sana malaikat ngikut. Nabi Adam ke sini malaikat ngikutin selalu Nabi Allah Adam alaihi salam. Selalu dilihat Nabi Allah Adam. Akhirnya Nabi Adam itu resah, munajat kepada Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin sekalipun saya tinggal di dalam surga-Mu ya Allah, tapi aku setiap kemana saja malaikat selalu ngikutin saya. Apa kata Allah? Wahai Adam, sesungguhnya malaikat itu bukan ngikutin engkau, tapi malaikat itu ngikutin engkau lantaran cahaya kekasihmu Muhammad aku letakkan di tulang sulubmu wahai Adam. Jadi cahayanya Nabi kita Muhammad itu diletakkan oleh Allah di tulang sulbinya Nabi Allah Adam alaihi salam, fi zahril Adam. Kalau engkau nggak percaya, kata Allah, aku pindahkan ini cahayanya Nur Muhammad yang tadinya di pundak belakangnya Nabi Allah Adam, aku pindahkan di wajahmu wahai Adam, supaya engkau tahu siapa itu kekasihku Muhammad. Akhirnya dipindahin cahaya nur kasihnya Muhammad yang tadinya fi zahril Adam, di tulang sulubnya Nabi Adam, diletakkan di wajahnya Nabi Allah Adam. Sehingga ketika diletakkan di wajahnya Nabi Allah Adam, malaikat yang tadinya ngikutin dari belakang pindah ke arah depan.
Mukanya, wajahnya Nabi Adam dilihat oleh para malaikat-malaikatnya Allah, dan gak bosan malaikat selalu memandang wajahnya Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam tambah risih lagi. Ya Allah, kalau begini tambah risih saya. Malaikat semua ada di hadapanku melihat wajahnya. Apa kata Allah? Malaikat itu bukan melihat wajahmu wahai Adam, tapi melihat nur kekasihku Muhammad yang aku pindahkan dari zahir belakang kamu, aku pindahkan ke wajahmu. Kalau engkau tidak percaya, engkau angkat kedua jempolmu hai Adam, engkau angkat dua jempol tanganmu, lihat di kukumu pantulan cahayanya kekasihku. Akhirnya tangan di jempolnya ini diangkat Nabi Allah Adam, kemudian dilihat ya kuku jempolnya Nabi Allah Adam, terpantullah cahaya kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Adam mengatakan, marhaban bihabibi wa bi qurratu aini. Nabi Adam baca doa itu, kemudian diusapkan ke matanya Nabi Allah Adam. Makanya kalau kita mendengar suara azan, ketika muazin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita dianjurkan oleh ulama untuk musab wajah kita. Kita baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyah. Dan di saat muazin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita angkat kedua jempol kita, kita katakan marhaban bihabibi wa bi qurratu aini, kemudian kita usapkan ke mata kita. Kita melakukan hal yang seperti ini, kita akan terhindar dari segala penyakit mata, sekalipun yang paling berat kebutaan, kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau mengatakan masyi kama mustamiyatun li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bandingannya peringatan-peringatan maulid yang pada malam hari ini kita rayakan, tidak ada bandingannya. Bahkan peringatan maulid ini mendapatkan rating yang paling tinggi dibanding dengan peringatan-peringatan atau acara-acara yang lain. Kenapa? Sebab di saat kita memperingati maulid seperti ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir di tengah-tengah kita. Untuk apa Rasulullah hadir? Kita peringatin hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Sebagian ulama mencatat daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinu rabbuh. Rasulullah itu minta izin kepada Allah kalau umatnya bikin perayaan maulid kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yasta'dzinu rabbuh, beliau minta izin kepada Allah. Untuk apa? Lihuduri haflatil maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Allah untuk menghadirkan acara atau perayaan peringatan maulid atau kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta izin, ya Rabb, izinkan aku, kata Nabi, aku pengen hadir di mana umatku membuat acara peringatan maulid, aku pengen hadir untuk menjawab salam daripada umatku, kata Nabi. Ya, makanya kita beruntung. Dulu Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah Al-Faqih Darul Hadis Malang, ketika beliau punya acara di Singapura peringatan maulid seperti ini, beliau mengatakan apabila umat Nabi Muhammad memperingati hari raya kelahiran Nabi kita Muhammad, Rasulullah hadir. Ada sebagian orang-orang Singapura tidak yakin apa betul Nabi Muhammad hadir kalau kita bikin maulid. Akhirnya kata Al-Habib Abdul Qadir, kalau engkau nggak percaya, kita buktikan kelahiran hadirnya Nabi Muhammad. Di saf yang paling depan, para habaib, orang-orang saleh, orang-orang alim yang ada di depan, yang di tengah-tengah itu dikosongkan. Kemudian kata Habib Abdul Qadir, yang tengah ini kita aurin tepung terigu, kita aurin terigu sebanyak-banyaknya. Ya, diaurin tepung terigu sebanyak-banyaknya ketika itu. Dan kita saksikan nanti di saat asraqal mahalul qiyam,
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Di saat Rasul seperti itu, beliau perintahkan matikan lampu. Ya, lagi khusyuk baca asraqal mahalul qiyam, lagi marhaban. Ya, setelah asraqal selesai duduk, beliau perintahkan untuk nyalakan lagi tuh lampu. Ternyata di tengah-tengah yang ditepungkan diberikan terigu itu ada telapak, ada bekas telapak, yang mana orang itu tidak diperbolehkan lewat ketika itu oleh beliau. Ternyata ketika asraqal selesai, di tengah-tengah itu ada telapak kaki baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bekas telapak pijakannya Rasulullah ini, terigunya diambil, dicium, wanginya luar biasa. Baru saat itu orang percaya ketika asraqal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir untuk menjawab salamnya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya acara seperti ini rating yang paling tinggi di dunia, mengalahkan acara-acara upacara peringatan-peringatan yang lain. Sekalipun acara konser besar, Senayan kita adain konser besar, kita hadirkan artis papan atas yang pakai sempak ame kolor doang, kira-kira penuh gak tuh lapangan? Penuh. Ya, atau kita adakan acara di gedung yang mungkin tiketnya ratusan atau jutaan rupiah, yang acara itu dihadiri oleh artis papan atas, penuh gak kira-kira? Penuh. Tapi kalah mulia jauh dengan acara-acara yang kita adakan. Sekalipun sederhana tendanya, gak seperti di gedung-gedung orang konser, tapi kita menjadi mulia acara kita lantaran hadir baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya kata Nabi, ma min abdin yusallim alayya illa aradallahu ilaihi ruhi. Ya, siapa orang yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, ya assalamualaikum, kita ya Rob, ya tadi kita asraqal, kita mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, siapa orang yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjawab salam daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya domirnya pakainya ka. Ya Nabi salam alaika. Kalau domirnya itu pakai ka, berarti seakan-akan memang Nabi ada di hadapan kita. Kalau domirnya pakai ka, ya berarti Nabi dekat, ya Nabi hadir ketika itu. Ya, nah ini yang diajarkan. Makanya peringatan-peringatan seperti ini luar biasa. Ya, nah makanya kita bersyukur kalau kita dipilih oleh Allah, langkah kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di acara-acara semacam ini. Insya Allah ya kita akan mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi kita Muhammad. Ya, kita kembali, itu baru nama tadi, belum orangnya, belum jasadnya Rasulullah. Itu jasadnya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini tidak ada yang mulia. Ini lebih mulia daripada khairun minat dunya wa ma fiha. Kita lihat kakinya Rasulullah. Rasulullah ketika Sayyidina Jabir, sahabat Nabi yang bernama Jabir itu, ketika itu gali sumur. Ketika gali sumur di rumahnya yang baru ini, air sumurnya itu nggak bisa diminum, nggak bisa dibuat apa-apa karena bau nggak enak. Akhirnya beliau datang kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku bikin sumur di rumahku yang baru, ternyata airnya itu nggak bisa diminum ya Rasulullah. Aku minta disyariatin, kata Nabi, doakan. Akhirnya sahabat diperintahkan untuk ngambil ember yang berisi dengan air. Kemudian Nabi mencelupkan kakinya di ember. Habis dicelupin kaki Nabi, apakah perintah Nabi? Wahai Jabir, sekarang air bekas cucian kakiku engkau cuburkan ke sumur kamu.
Akhirnya bekas cucian kaki Nabi diceburin jadi satu dengan ya air sumur yang baru digali tersebut. Seketika itu air yang tadinya keruh, bau dan lain sebagainya, ini air ketika itu jernih, bahkan lebih jernih ya dari apapun air yang ada di dunia. Ini berkat lantaran kakinya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Abu Hurairah, beliau itu kalau merasa lapar perutnya, ya Abu Hurairah ini tiap hari tidurnya di masjid. Ya kalau ada yang nganterin makanan beliau makan, nggak ada yang nganterin makanan beliau puasa. Satu hari Abu Hurairah itu laparnya bukan main, luar biasa lapar. Ya beliau itu kalau lapar punya kebiasaan, beliau selalu tungkurap di jalanan. Yang jalanan ini setiap hari dipijak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau buka perutnya, beliau tungkurap di jalanan. Yang biasa Nabi pijak itu tanah. Ketika Abu Hurairah lagi tungkurap di situ, Nabi lewat nggak sengaja. Kaget melihat Abu Hurairah sedang tidur di jalanan. Kata Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, gum, bangun. Ngapain kamu tungkurap di jalanan?" Apa kata Abu Hurairah? "Ya Rasulullah, aku ini 3 hari belum makan. Dan aku kalau belum makan, kalau nggak kuat perutku terasa lapar, aku selalu melakukan ini, tungkurap di pinggir jalan, tungkurap di jalanan yang perutnya itu diadu di tanah, di mana tanah itu sering dipijak-pijak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku sudah melakukan ini ya Rasulullah, rasa laparku hilang. Bahkan bisa bertahan sampai 2 hari." Itu bekas pijakan kaki baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kaki kita. Ya, kalau pijakan kaki kita, ya orang tungkurap bekas kita pijak korengan kita, gatal-gatal. Ini bekas pijakan kaki Nabi Muhammad, ini orang yang lapar jadi kenyang. Itu kakinya Rasulullah. Bahkan keringatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keringatnya itu luar biasa ketika Rasulullah tidur siang di rumah sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Rasulullah disediakan karpet yang dari kulit kambing. Ketika itu Rasulullah tidur siang. Ketika bangun dari tidur siang, karpet itu basah dengan keringatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika basah itu karpet, diperaslah keringatnya Rasulullah dan dimasukkan ke botol. Itu penuh 1 botol. Dan keringatnya Nabi ini, kata Anas bin Malik, aku tidak pernah mencium minyak wangi yang lebih wangi daripada keringat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat-sahabat, hampir semua sahabat itu beliau memakai minyak wangi, bukan minyak-minyak wangi yang dijual di toko-toko, tapi mereka pakai minyak wangi yang diambil dari keringatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan tidak ada minyak wangi yang lebih wangi ya daripada ya keringatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah, istrinya Rasulullah, itu paling demen tidur di keteknya Rasulullah. Aisyah itu punya kebiasaan tidur di keteknya Rasulullah. Jadi kalau habis tidur di keteknya Rasulullah, kata Aisyah, aku itu bangun itu segar katanya. Aku itu bangun segar, ya fit luar biasa, seperti saya dikasih vitamin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tapi kalau kita tidur di ketek suami kita, gimana? Ya, ya pulang nge-grab, ya belum mandi, mau masih berkeringat, udah tidurnya nggak pakai baju, kita diketekin sama laki kita. Kira-kira kita bangun seger apa bagaimana? Mabok bisa kita. Ini Aisyah setiap tidur di keteknya Rasulullah itu bangun seger. Ya, ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ya dengan peringatan Maulid seperti ini yang kita adakan, tidak lain yang kita baca apa ketika kita melakukan peringatan Maulid, yang kita baca tidak lain adalah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu bacaan ya yang lebih mulia, tidak ada satu bacaan ya yang tidak pernah akan ditolak oleh Allah terkecuali selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak ada kamusnya, tidak ada hadisnya orang yang selawat kepada Nabi kita Muhammad ditolak selawatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selawat bedanya.
Ya, nah makanya orang yang selalu melazimkan membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin orang itu hidupnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang itu akan diberikan jalan keluar dari segala kesusahan apapun yang dihadapi kalau lisan kita sering berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita kita tahu tawon ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di bawah pohon korma dengan Sayyidina Ali, tawon itu dengan pasukannya datang mendekati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas kepalanya Rasulullah banyak tawon. Akhirnya apa kata Nabi? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, di atas kepala kita banyak tawon luar biasa. Saya takut diantuk oleh tawon. Kata Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Tenang wahai Ali. Ini tawon bukan untuk nyerang kita, bukan untuk ngantuk kita, tapi tawon ini mengundang kita bahwa tahun ini saat ini sedang panen, madunya lagi banyak kata Rasulullah. Kita diundang untuk datang ke sarangnya. Akhirnya Nabi itu mengikuti, ya, daripada tawon itu, tawon pergi ke sono, Nabi ikutin di belakangnya. Ternyata betul, tawon itu menunjukkan sarangnya yang banyak madunya. Apa kata tawon, ya Rasulullah? Silakan engkau ambil madu saya dan engkau nikmatin, kata ini tawon. Akhirnya Nabi ambil, kemudian Nabi cicipin itu madu yang dari tawon tersebut. Manisnya luar biasa, sehingga Nabi tanya, wahai tawon, kalau aku perhatikan engkau itu nempel di bunga-bunga yang pahit, ya bahkan kau nempel di bebatuan, ya kata Nabi, kenapa engkau bisa menghasilkan madu yang kau keluarkan itu bisa manis? Apa kata tawon? Ya Rasulullah, aku bisa menghasilkan madu yang manis sekalipun aku nemplok di bunga-bunga yang pahit rasanya, tapi maduku bisa manis rasanya lantaran aku setiap saat berselawat kepadamu ya Muhammad. Tawon berselawat kepada Nabi Muhammad itu madunya bisa manis. Bukan hanya manis, tapi madu yang dihasilkan oleh tawon ini berkhasiat kepada kita untuk obat. Bukan lantaran madunya, lantaran berkat selawatnya ini tawon kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aneh bingung sekarang ada madu pahit. Sekarang ada madu pahit. Ya udah hitam pahit lah gitu madu. Ya ini menunjukkan tawon ini kagak selawat Nabi Nabi. Kenapa madunya pahit? Orang kata Nabi tawon itu manis madunya lantaran selawat kepada Rasulullah. Ini ada madu pahit. Ya, ini madunya enggak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sama kita sebagai umat Rasulullah yang lisan kita nggak pernah berselawat kepada Rasulullah, kita akan kelam hidup kita. Kita akan diberikan susah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita nggak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita nggak pernah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini luar biasa. Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga mengatakan, orang yang lisannya selalu dibasahi dengan berselawat kepada Rasulullah, uslatun bainaka wa baina habibillah, berarti orang tersebut punya ikatan batin dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah punya ikatan batin dengan Rasulullah, luar biasa, di dunianya akan diberikan keberkahan oleh Allah, bahkan di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada orang pendosa. Bahkan saking kelewatan dosa yang dilakukan oleh orang ini, sampai ketika meninggal dunia, jenazahnya masyarakatnya tidak ada yang ngurusin, dibuang ke pelbak, ke tong sampah, ini jenazahnya. Akhirnya apa? Nabi Musa mendapatkan wahyu, ya Musa, ya ada kekasihku yang sudah meninggal dunia, yang saat ini jenazahnya ada di pelbak di tempat sampah, engkau uruskan itu jenazahnya wahai Musa. Akhirnya dicari oleh Nabi Musa, dicari ketemu, ya jenazahnya ini orang yang ahli maksiat ini. Akhirnya kata kaum Nabi Musa, wahai Musa,
engkau telah gila katanya. Engkau sudah tahu ini orang ahli maksiat kepada Allah, bahkan melakukan perbuatan dosa yang sudah kelewatan batas. Kenapa Allah perintahkan engkau wahai Musa untuk ngurusin ini jenazahnya? Tolong tanyakan kepada Tuhanmu wahai Musa. Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin saya bisa ngurusin ini jenazah, sedangkan jenazah ini ahli maksiat, pendosa, bahkan kelewatan berbuat dosanya kepadamu ya Rabb. Apa kata Allah? Wahai Musa, sekalipun ini hambaku ini selalu berbuat dosa, bahkan perbuatan dosanya sudah kelewatan batas, ya kata Allah, tapi ini orang pernah satu hari, beliau setiap hari Sabtu itu baca kitab Taurat, kitabnya dia. Setiap dia baca kitab Taurat itu menemukan tulisan nama Nabi Muhammad, itu tulisan itu dicium. Kemudian dia baca sallallahu alaihi Muhammad. Setiap dibuka lagi dibaca ada tulisan Nabi Muhammad dicium, dan dibaca sallallahu alaihi Muhammad. Lantaran ini orang itu cinta dengan kekasihku Muhammad, dan dia mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, selawat kepada kekasihku Muhammad, maka sebesar dosa apapun yang dia lakukan, aku ampuni wahai Musa, aku telah ampuni dosa-dosanya ini orang. Itu luar biasa selawat kepada Nabi. Makanya selawat ini bukan hanya kita memuji kepada Nabi, ya, selawat ini pun bisa menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya dengan peringatan Maulid yang kita adakan pada malam hari ini, ya, segala dosa-dosa kita diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keberkahan, ya, baik keberkahan di dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, ya, dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga kita mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat, dan kita minta kepada Allah agar kelak kita menutup akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga saya atas nama guru tetap di Masjid Al-Maghfirah ini, ya, saya berharap dengan habis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan, paling tidak ada perubahan. Perubahan dalam segi apa? Yang tadinya mungkin jamaahnya sedikit, insya Allah habis Maulid jamaah kita banyak, baik itu sholat 5 waktu maupun taklim yang ada di masjid kita ini. Ya, jangan maulidnya ini banyak tapi giran ngaji, ya, nggak ada orangnya, giran ngaji sedikit, ya. Nah, jadi saya harapkan ya setelah peringatan Maulid kita semangat ya untuk menghidupkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, wabil khusus tidak lain yaitu kita ya menimba duduk di majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiranya hanya ini saja yang mungkin saya bisa sampaikan karena masih ada 2 penceramah lagi. Ya, yang mudah-mudahan ya hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.